pada ayat kedua, yaitu ayat 184 surat Al-Baqarah, dan ini ayat kedua dalam ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah SWT menunjukkan kepada kita beberapa hal, dan ini bagian dari proses tadabbur kita. Yang pertama adalah ketika Allah menyatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang jumlahnya sedikit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah yang Allah wajibkan kepada kita jumlahnya cuma sedikit, cuma sebentar. Tidak membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Puasa yang kita kerjakan hanya sebentar. Puasa yang wajib yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya cuma sebentar. Tidak sampai berbulan-bulan, hanya 1 bulan dari 12 bulan. Artinya tidak mencapai 10%. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa meskipun menggunakan kata jama' ayyam ma'dudat, tapi jama' yang menunjukkan qillah, menunjukkan sedikit, tidak banyak. Kemudian yang kedua, Allah juga menetapkan syariat ini juga dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi hamba-hambanya. Maka kemudian muncul yang namanya rukhsah, yang namanya keringanan yang Allah tetapkan untuk hambanya. Keringanan itu diberikan bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Maka ini semua menunjukkan kepada kita syariat yang Allah tetapkan kepada hambanya ini adalah syariat yang jelas-jelas mempertimbangkan kemaslahatan juga hambanya. Selain juga kemaslahatan hukum-hukum syariat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, di sini juga kita bisa lihat bahwa orang yang tidak berkesempatan berpuasa, tidak berkesempatan untuk merasakan betapa beratnya, betapa sulitnya merasakan seperti yang dirasakan oleh fakir dan miskin, maka jangan kehilangan kesempatan untuk bisa berbagi makanan untuk orang-orang miskin. Fidyah yang wujudnya to'amu miskin. Fidyah yang ditujukan kepada fakir miskin. Kemudian yang berikutnya, tadabbur yang bisa kita dapatkan dari ayat 184 surat Al-Baqarah ini, kita bisa juga dapatkan bahwa Allah SWT menegaskan kepada kita bahwa syariat ini ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Bukan kemaslahatan Allah SWT. Allah tidak mendapatkan manfaat dari hambanya yang beribadah atau tidak beribadah. Artinya dengan ibadahnya hamba, Allah tidak menjadi semakin berkuasa atau sebaliknya. Ini justru kembali kemaslahatannya kepada kita semua. Nah, kemudian dari ayat-ayat ini, dari ayat seperti ini kita bisa lihat bagaimana Allah SWT ketika menetapkan syariat tertentu kepada hambanya, Allah juga kemudian menetapkan tahapan-tahapan, termasuk juga bentuk-bentuk rukhsah sebagai kebalikan dari azimah atau hukum asalnya. Nah, ini beberapa tadabbur ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan ini di surat Al-Baqarah 184. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam.